Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Psikologi Lintas Budaya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang emosi dalam kajian lintas budaya. Ini adalah pertemuan ke-10. What zone are you today? Oke, sebelum kita mulai, tadi saya sudah meminta Anda untuk menuliskan perasaan Anda, atau lebih tepatnya adalah Anda dari sekian perasaan yang telah saya sebutkan di menti.com, ya, Anda termasuk bagian yang mana gitu ya. Outline untuk hari ini adalah yang pertama kita akan membahas tentang pengantar dulu, kemudian teori-teori umum tentang emosi, beberapa fungsi emosi, nanti bagian yang ketiga, dan yang terakhir adalah beberapa kajian lintas budaya tentang emosi. Nah, ini adalah hasil dari zona di mana tadi saya meminta Anda untuk mengisi. Ada 13 perasaan gitu ya, yang dia merasakan happy, ready to learn, joyful, energized, kemudian yang warna pink ya. Kemudian ada 13 juga merasa stressful, ya mungkin karena tugas, karena merasa frustasi, khawatir, dan seterusnya ya. Ada 13 juga yang warna merah. Dan juga ada yang tiga perasaan, 3 orang ya, tidak bahagia, agresif. Dan ada juga yang sedih, tired, ya capek, boring, tidak termotivasi, dan tidak siap untuk belajar, yang warna biru. Oke, tidak apa-apa. Menariknya adalah yang baru saja yang Anda kerjakan tadi itu adalah self-regulation, jadi pengaturan diri sendiri, ya, menggunakan zona. Nah, ini ada how do I act when I'm in this zone, and also what can I do to support myself in this zone. Jadi ada semacam kayak bagaimana sih caranya menangani kondisi dimana saat saya misalkan tadi ada yang mengatakan saya sedih, capek ya, tidak termotivasi. Nah, maka di sini yang bisa Anda lakukan adalah you can talk to your friends and maybe then they can cheer you up. Nah, jadi Anda bisa sharing ke teman Anda apa yang sedang Anda alami gitu ya. Kalau Anda merasa sedih, unmotivated, not ready to learn. Kemudian kalau bagi Anda yang merasa bahagia, senang, oke, you can keep having a positive mindset. Kemudian ada yang misalkan worry, frustasi, kecemas, ya, you need to try to worry or go talk to someone. Oke, kamu juga boleh untuk mencoba berbicara kepada orang lain ya. Kemudian bagi yang merasa unhappy, agresif, marah, oke, you might just need to walk around or get a drink. Oke, coba ambil air minum. Oke, ini beberapa cara sederhana ya, semoga ini memberikan manfaat. Oke, ini sebagai pengantar yang juga mungkin sebagai pemanasan. Oke, sekarang coba saya ingin Anda menjawab pertanyaan ini. Kira-kira menurut Anda nih, kalau kamu ketemu beruang di hutan, kamu kira-kira akan takut terlebih dahulu baru lari, atau kamu lari dulu baru takut? Yang mana? Ketemu beruang di tengah hutan dalam kondisi sendirian nih, takut dulu baru lari, oke, atau lari dulu baru takut? Yang mana kira-kira? Nah, akan kita bahas di pertemuan hari ini ya jawabannya ya. Yang jelas keduanya benar, keduanya tepat. Bisa takut dulu baru lari, atau lari dulu baru takut. Nah, sekarang begini, emosi ini memang memberikan warna pada kehidupan. Kita harus tahu dulu apa itu emosi ya. Emosi, jadi begini, ada 2 hal ya, apa itu emosi dan apa yang kita sebut sebagai emosi. Ini penting, karena antara emosi dan apa yang kita sebut dengan emosi kadang tidak sama. Orang kok emosian, nah yang kita maksud emosian itu apa? Kan begitu ya. Emosian di situ yang kita maksud adalah marah, ya kan? Padahal emosi itu adalah sebuah kata, sebuah konsep yang masih general, gitu ya. Emosi itu lebih general daripada hanya kata marah. Nah, emosi menurut William James ya adalah sebuah hasil dari ekspresi perilaku seseorang ya terhadap sebuah stimulus yang menghasilkan reaksi tersebut. Misalkan Anda melihat singa, kemudian lari, kemudian karena takut ya, atau Anda melihat singa karena takut kemudian lari, begitu ya. Itu adalah salah satu emosi yang Anda alami dan yang Anda rasakan.
dan juga Anda ekspresikan ya. Emosi juga bisa berarti perasaan yang menyertai pikiran, sehingga emosi ini tidak bisa berdiri sendiri, dia tidak bisa terlepas dari sebuah pikiran seseorang. Mungkin ya, kalau kita ingin melihat emosi itu sangat susah untuk dipahami ya, seperti seorang wanita susah untuk dipahami, tapi pada akhirnya ya percayalah ya, emosi itu dapat diketahui gitu ya. Nanti waktu yang akan menjawab kok gitu ya, sebenarnya dia tuh perasaannya gimana sih sama aku misalkan kayak gitu ya. Tenang aja, waktunya akan menjawab gitu. Oke, nah ini adalah yang gambar sebelah kiri ini ya, adalah beberapa emosi. Ini adalah emosi dasar ya, ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini akan kita bahas ya. Jadi yang pertama, yang besar ini adalah perasaan sedih ya, sedih. Kemudian kalau bahagia seperti ini, anger, nah, ini berarti dia marah ya, ini berarti dia kesal ya, contempt ya, contempt itu berarti dia bisa kesal ya. Kemudian takut ya, khawatir, takut. Kemudian terkejut seperti ini ya, dan juga jijik itu seperti iya kayak gitu ya. Oke, jadi ini 7 ekspresi yang common ya, yang common dimiliki ya oleh semua orang, dan tokoh yang paling terkenal dalam mengungkapkan tentang emosi ini adalah Paul Ekman. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang emosi, ada 2 pandangan tradisional dalam emosi itu. Yang pertama adalah dari sisi pengalaman atau perasaan emosi. Jadi bagaimanakah kondisi subjektif seseorang ketika mereka mengalami sebuah emosi? Bagaimanakah Anda ketika mengalami sebuah emosi? Saya takut, berarti saya mengalami sebuah ketakutan. Ya. Saya marah, berarti saya mengalami sebuah kemarahan. Saya terkejut, berarti saya mengalami keterkejutan, gitu ya. Nah, ini adalah perasaan batin dalam diri seseorang atau yang disebut dengan inner feeling. Ya, inner feeling itu adalah perasaan batin. Nah, jadi simpelnya adalah pengalaman atau perasaan emosi itu adalah bagaimana perasaan emosi itu muncul atau bagaimana perasaan emosi itu lahir dan juga dialami oleh seseorang. Ya, nah. Biasanya disebut sebagai experience or feeling of emotion. Yang kedua, yang sering dibahas adalah setelah pengalaman atau mengalami emosi, yaitu mengekspresikan, menampilkan emosi. Ya, ini penting ya. Ekspresi seseorang atas sebuah emosi, ya, pengungkapan emosi seseorang melalui suara, wajah, bahasa, bahkan sikap tubuh. Ya, jadi ini bagaimana caranya supaya orang itu tahu bahwa dia sedang mengalami sebuah emosi, ya, mengekspresikan, menampilkan, ya. Jadi bagaimana pengalaman emosi itu ditampilkan oleh seseorang. Nah, ini biasa disebut dengan expression or display, ya. Jadi emotion display, gitu ya. Nah, teori-teori umum dalam emosi itu ada beberapa, cuman yang kita bahas di sini ada 3 nanti. Yang pertama adalah James Lange Theory, ya, yaitu emosi menurut James Lange ya merupakan hasil persepsi psikologis yang terbangkitkan secara otomatis atau psychological automatic arousal, dan ini merupakan perilaku yang tampak ya. Coba kalau misalkan kita melihat anjing atau kita tidak sengaja di belakang kita ada anjing, maka otak kemudian atau di diri kita ya, fisik kita itu akan memiliki persepsi ya, apakah akan melawan atau kita akan takut. Nah, setelah takut nanti mungkin jawabannya ada 2, apakah itu kita diam di situ atau kita terbang lari atau kita ingin melawan lagi. Ya, itu adalah teori dari James Lange Theory. Jadi adanya stimulus anjing ya, kemudian diterima, diinterpretasikan dalam persepsi diri kita, nanti jawabannya apakah kita takut atau kita ingin melawan. Nah, seperti contoh gambar atau video ini ya, seorang anak kecil, dia ingin melawan setelah dia dikejar oleh anjing. Nah, dalam video ini seorang anak kecil yang dia dikejar oleh anjing,
dia menginterpretasikan dalam persepsinya dia ingin melawan, gitu ya. Oke, yang kedua teori dari siapa? Cannon-Bard Theory, ya. Psychological automatic arousal itu terlalu lambat, ya, menurut dia, ya, menurut tokoh ini, Cannon-Bard Theory. Psychological automatic arousal itu terlalu lambat jika harus mengkalkulasi, sehingga reaksi fisik itu tidak tergantung atau tidak bergantung pada reaksi emosional. Begitupun sebaliknya, reaksi emosional tidak bergantung pada reaksi fisik. Justru keduanya ini terjadi secara bersamaan. Contohnya misalkan Anda melihat beruang secara bersamaan, maka akan mengalami dan merasakan ketakutan, psychological arousal. Jadi antara reaksi fisik Anda dan reaksi emosional, ya, pengalaman fisik dan juga emosional Anda itu terjadinya bersama. Tapi kalau yang menurut James tadi, ada kayak semacam penerjemahan dulu kemudian muncul reaksi fisik, gitu ya. Jadi ketika Anda melihat beruang, saya melihat beruang, ya. Nah, itu masih ada penerjemahan, gitu ya, dalam otak kita itu ada penerjemahan. Nah, kemudian Anda takut, lari, nah, gitu ya. Tapi kalau menurut Cannon-Bard Theory tidak, tapi keduanya itu terjadi secara bersamaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah Scatter Full Factor Theory. Emosi, menurut dia, ya, menurut tokoh yang satu ini, adalah atau hanyalah pelabelan atas arousal atau perilaku dalam sebuah situasi. Pengalaman emosional, ya, tergantung hanya pada interpretasi kognitif seseorang. Nah, jadi misalkan ada stimulus, Anda melihat beruang. Oke, sama-sama melihat beruang. Nah, mungkin perilaku yang nanti akan muncul adalah jantung Anda itu tiba-tiba langsung berdetak dengan keras sekali. Anda gemetaran, ingin lari, gitu ya. Nah, maka kognitif otak kita itu hanya akan memberikan label. That is one scary bear. Ada beruang yang sangat menakutkan. Saya takut. Nah, di otak kita begitu. Atau ada beruang, takut. Nah, itu otak kita bilang gitu. Nah, kemudian emosi yang muncul adalah ketakutan. Jadi begitu, ya. Nah, jadi sebenarnya menurut Scatter ini, ya, yang muncul itu hanyalah label saja, begitu. Nah, kesimpulannya atau kerangkumannya begini. Jadi contoh saja, ini contoh yang lain, ya, supaya lebih paham. Jadi misalkan Anda sedang mengendarai mobil kendaraannya, kemudian di depan Anda itu ada cahaya yang dekat sekali di depan Anda, kayak seolah-olah mau nabrak, gitu ya. Kalau menurut James Lange Theory, ya, maka ketika Anda melihat cahaya itu, ya, hati Anda itu berdetak sangat kencang, ya. Kemudian baru takut muncul, ya, emosinya muncul keluar, ya. Tapi kalau menurut Cannon-Bard Theory, ya, terjadinya emosi ketakutan dan juga terjadinya detak jantung itu tidak kemudian secara prosedural, gitu, ya. Tapi keduanya ini terjadi secara bersamaan. Jadi ketika melihat lampu di depan itu, ya, hati Anda itu akan berdetak dengan sangat kencang dan juga akan mengalami ketakutan yang secara bersamaan dengan detaknya jantung hati tadi, ya. Sementara kalau menurut Scatter, ya, two factor theory, ya, di sana ada namanya kedetakan jantung itu muncul dan juga ada label kognitif, I'm afraid, saya takut, baru muncul emosi, begitu, ya. Jadi kayak ada semacam prosesnya, ada semacam prosedur. Ada cahaya mobil di depan, Anda merasa berdetak dengan sangat kencang, kemudian ada label positif, label kognitif muncul, saya takut, dan kemudian muncul emosi takut, begitu, ya. Nah, sekarang fungsi emosi. Memang apa sih fungsi-fungsi dari emosi? Nah, emosi ini ternyata memainkan peranan yang sangat penting dalam perilaku individu. Apa itu? Yang pertama adalah preparing us for an action. Jadi, kalau kita sering melihat, ya, awas ada anjing galak, biasanya ditulis atau ditaruh di depan pagar rumah yang ada anjingnya. Nah, maksudnya itu begini. Jadi sebagai penghubung, ya. Sebagai penghubung peristiwa eksternal dengan respon perilaku individu, ya. Misalkan bertemu dengan seekor anjing, maka reaksi tubuh itu akan memunculkan rasa emosi, yaitu rasa takut,
Ya, reaksi tubuh juga kemudian akan terbangkitkan dengan adanya sistem saraf yang mengirim rasa takut itu, sehingga menyiapkan sebuah tindakan, sebuah perilaku darurat, yaitu lari secepat mungkin. Ya, awas ada anjing galak. Nah, takut ini emosinya muncul. Ya, kemudian reaksi tubuh terbangkitkan, menyiapkan atau siap-siap. Nanti kalau anjingnya huk atau keluar, maka siap untuk lari sekencang-kencangnya. Preparing us for action. Jadi menyiapkan untuk sebuah aksi. Ya, belum sampai lari belum ya, tapi sudah ancang-ancang, sudah siap-siap begitu. Nah, yang kedua adalah shaping our future behavior. Jadi hampir sama contohnya ya. Jadi membantu menyediakan simpanan respon untuk perilaku di masa yang akan datang. Jadi contoh misalkan Anda pernah dikejar oleh anjing. Ya, Anda pernah dikejar oleh anjing, maka membentuk sebuah perilaku, sebuah situasi kondisi untuk saya akan menghindari tempat atau situasi serupa di masa yang akan datang. Jadi kalau misalkan Anda pernah melewati sebuah gang yang di situ Anda pernah dikejar oleh anjing, maka Anda akan menyiapkan akan menghindari tempat itu ya, supaya nanti tidak akan terjadi lagi begitu. Nah, yang ketiga adalah helping us to regulate social interaction. Jadi misalkan emosi yang diekspresikan itu membantu kita untuk bagaimana seharusnya berinteraksi. Ya, jadi kita kayak semacam jadi ngerti, saya harus bagaimana, gitu ya. Contohnya misalkan Anda bertemu dengan seorang sahabat yang sedang tampak sedih. Anda tidak tahu sebabnya itu apa, nggak tahu. Intinya Anda bertemu dengan seorang sahabat Anda yang dia kelihatan sedih. Ya, dari ekspresi kesedihannya itu memberitahukan kepada Anda bahwa sebaiknya Anda tidak mengajaknya bergurau. Ya, karena dia sedang sedih. Begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh helping us to regulate, mengatur social interaksi kita. Gitu. Nah, sekarang kajian lintas budaya tentang emosi. Nah, bagaimanakah kajian lintas budaya melihat emosi? Ya, bagaimana lintas budaya mendefinisikan emosi? Ya, definisi, maaf ya, salah typo ya. Bagaimana lintas budaya mendefinisikan emosi? Ini adalah orang-orang dari Tahiti. Ya, ternyata setiap budaya itu tidak memiliki pemahaman yang sama tentang apa itu emosi. Orang Tahiti itu ya, mereka tidak memiliki kata atau konsep untuk sebuah emosi. Mereka tidak memiliki. Ya, sehingga emosi ini atau konsep emosi ini maka adalah sesuatu yang khas untuk budaya-budaya tertentu saja. Begitu ya. Jadi enggak semuanya orang memiliki konsep emosi, tapi mayoritas mereka memiliki. Dan makanya kenapa kemudian semua orang itu semua orang dari suku apapun, dari ras apapun, dari budaya apapun, mereka itu mengalami emosi. Tapi belum tentu cara pengekspresiannya itu sama. Sama-sama mengalami marah, tapi cara mengekspresikan marahnya itu berbeda. Mungkin marah dengan cara membanting-banting, memukul-mukul, mungkin dengan cara marah diam, mungkin dengan cara marah membersihkan kamar mandi, dan seterusnya. Jadi semua orang lintas budaya apapun, mereka mengalami sebuah emosi tapi tidak sama dalam pengekspresiannya. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya-tanya, memang orang Tahiti itu orang mana sih? Orang Tahiti itu, ini petanya. Jadi kalau kita berada di Asia maka orang Tahiti itu mereka termasuk bagian dari kepulauan Polinesia ya, di antara Australia, Hawaii bawah dan New Zealand ini. Nah, memang bagus tempatnya, bagus sekali. Ini saya googling di Google, coba Anda lihat. Ini kepulauan Tahiti, keren sekali ya, indah banget. Jadi pengen jalan-jalan. Nah sekarang bagaimana lintas budaya melihat emosi ya? Kita kembali. Jadi ada 3 komponen emosi. Yang pertama adalah pasti akan terjadi perubahan fisiologis, baik itu di wajah, otak, dan tubuh. Yang kedua ada proses kognitif, seperti interpretasi suatu peristiwa. Dan yang ketiga ada pengaruh budaya yang memang membentuk pengalaman dan ekspresi emosi. Nah, setiap kebudayaan memiliki stereotip emosi yang berbeda-beda dan cara yang berbeda pula dalam menanggapi emosi yang ditunjukkan orang lain. Contohnya bagaimana? Contohnya begini.
kita melihat bagaimanakah dengan budaya emosi di Indonesia. Karena memang di Indonesia itu terkadang masih sering terdengar stereotip ya, kesukuan yang menunjukkan pengungkapan ekspresi emosi. Contohnya, misalkan ada orang Jawa dan orang Sunda, mereka mungkin kita melihat mereka halus, atau mereka beranggapan orang Jawa Sunda itu halus, sopan, murah senyum. Berbeda dengan orang mana? Batak, mereka kasar, intonasinya keras, wajahnya sangar, barangkali begitu. Nah, menariknya di sini adalah ya, anggapan yang mengatakan bahwa orang Jawa Sunda itu halus, sopan, ya, kemudian menganggap mereka orang Batak itu kasar. Justru apa yang orang Jawa Sunda anggap sebagai kekasaran, bagi orang Batak itu justru adalah kejujuran. Dan apa yang orang Jawa Sunda anggap kehalusan, bagi orang Batak adalah kemunafikan dan kelemahan. Nah, jadi memang di sini budaya emosi di Indonesia itu terkadang masih sering terdengar adanya stereotip. Ya, ini terkadang loh ya, tidak semuanya loh ya. Jadi tidak bisa dipukul sama rata, begitu ya. Oke, tadi di awal tadi ada emosi, ya, ada 7 ekspresi emosi universal, ya. Pada dasarnya mereka dialami oleh setiap manusia, terlepas dari ras atau budaya apapun, ya. Tapi cara penyampaiannya kan berbeda. Nah, ekspresi yang dihasilkan seseorang itu merupakan pengaruh gabungan ternyata. Pengaruh gabungan dari faktor biologis, dari bawaan, dan juga faktor budaya. Sehingga emosi itu juga bisa dipengaruhi oleh budaya. Ya, emosi itu juga bisa dipengaruhi oleh budaya. Nah, ketika cultural display rules, aturan budaya untuk mengungkapkan emosi, itu tidak mengubah ekspresi, maka ekspresi wajah universal emosi akan ditampilkan. Misalkan ya, jadi contohnya seperti masker ini. Misalkan begini. Jadi misalkan kalau misalkan harus tersenyum, itu harus terlihat giginya, gitu ya. Misalkan gitu, kalau tersenyum terus terlihat giginya. Tapi dalam budaya tertentu misalkan, oh nggak boleh, kalau tersenyum itu nggak boleh terlihat giginya. Maka kalau budayanya itu mengatur, ya, kalau budayanya itu mengatur, maka nanti yang muncul adalah yang diatur itu. Tapi kalau budaya tidak mengatur, maka yang muncul adalah senyum dengan terlihat giginya. Ya. Itu fungsi dari display role. Fungsi dari display role. Fungsinya apa? Yaitu seperti hanya masker. Nomor 1, 2, 3, 4. Coba dari keempat gambar ini, ya, mana yang menunjukkan ekspresi senyum? Ada apa tidak? Kita tidak tahu ya. Nomor 1 tidak tahu. Nomor 2 mungkin nggak tahu juga. Nomor 3 nggak tahu juga. Nomor 4 kayaknya sih nomor 4, tapi kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu karena tertutupi oleh display role, gitu ya. Jadi kadang ada kan orang yang oh ya saya akan datang, ya, kelihatannya ramah, tapi dalam hatinya tidak akan datang. Saya malas untuk datang, misalkan dapat undangan, begitu ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi culture display rule itu memainkan peranan penting. Kalau budaya aturannya itu tidak mengatur, maka nanti ya yang muncul adalah ekspresi emosi yang universal yang 7 itu, gitu ya. Nah, sekarang apa yang membedakan orang Amerika dengan orang Jepang dalam hal emosi kemarahan? Ayo, apa? Kesamaannya dari mereka adalah mereka sepakat bahwa dari sekian 7 emosi yang paling universal itu, emosi yang paling menonjol itu adalah kemarahan. Mereka sepakat. Nah, di sini ternyata terjadi perbedaan. Orang Amerika, mereka lebih menunjukkan ekspresi marah bila sedang merasakan jijik dan penghinaan. Kalau dihina dan mereka merasakan jijik, mereka marah, ya, marah. Tapi kalau orang Jepang, mereka lebih menunjukkan ekspresi marah jika sedang mengalami perasaan atau keadaan kesedihan. Mereka marah juga di situ, gitu ya. Memang di sini kayak agak ambigu ya, sedih kok marah, ya mungkin frustasi lebih tepatnya ya. Tapi kan ternyata kemudian menurut kita frustasi, bagi mereka adalah marah. Ya, jadi di sini juga terjadi konsep emosi yang berbeda. Jadi ternyata konsep emosi itu tidak semuanya sama sebenarnya, begitu ya. Sedih tapi marah, padahal itu kan bukan sedih, juga bukan marah, itu namanya frustasi, ya kan? Gitu. Nah, kira-kira begitu materi hari ini. Semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.